Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sebastianus Prabukati dengan NIM 251011073. Saya berasal dari kelas PKK 3 semester 2. Beradanya saya di sini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Yohanes yang akan saya paparkan pada hari ini. Di sini saya mengambil materi yaitu degradasi iman dan pemaknaan pengorbanan. Nah, di sini ada latar belakang. Dalam latar belakang, modernitas membawa kemajuan teknologi, tetapi juga menghadirkan tantangan terhadap kehidupan iman, spiritualitas, dan komitmen pengorbanan Kristiani. Kemajuan ini membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia, seperti yang pertama itu kemudahan memperoleh informasi, yang kedua kemudahan berkomunikasi, ketiga percepatan akses pendidikan, selanjutnya kemajuan dalam bidang kesehatan dan ekonomi. Namun, di balik berbagai kemajuan tersebut, muncul pula fenomena yang cukup memprihatinkan dalam kehidupan umat beriman. Banyak orang mulai mengalami apa yang disebut sebagai degradasi iman. Degradasi iman dapat dipahami sebagai, menurutnya, kualitas hubungan manusia dengan Tuhan yang ditandai dengan sebagai berikut, yaitu yang pertama, berkurangnya kehidupan doa, menurunnya minat membaca kitab suci, kurangnya keterlibatan dalam kehidupan gereja, lunturnya nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, semakin dominannya pola pikir duniawi. Oleh sebab itu, tidak sedikit orang yang menganggap iman sebagai urusan pribadi yang tidak perlu diwujudkan dalam kehidupan sosial. Bahkan banyak generasi muda lebih mengenal tren media sosial daripada ajaran iman yang mereka yakini. Situasi ini pula yang menunjukkan bahwa modernitas tidak hanya membawa kemajuan, tetapi juga tantangan serius bagi kehidupan rohani umat Kristiani. Selanjutnya, tujuan katekese. Tujuan katekese saya yaitu yang pertama, memahami degradasi iman. Yang kedua, menafsirkan makna pengorbanan menurut Injil Yohanes. Yang ketiga, merefleksikan panggilan sebagai calon guru agama dan katekis. Realitas degradasi iman. Yang pertama, individualisme. Modernitas sering melahirkan pola hidup individualistis. Orang lebih fokus pada kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama. Akibatnya, yang pertama yaitu kepedulian terhadap sesama semakin berkurang. Yang kedua, semangat pelayanan menurun. Yang ketiga, kehidupan menggereja tidak lagi dianggap penting. Padahal gereja mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang dipanggil untuk hidup dalam persekutuan kasih. Yang kedua, konsumerisme. Masyarakat modern sering diukur berdasarkan kepemilikan materi. Kesuksesan dianggap identik dengan yang pertama, keyakinan, jabatan, dan popularitas. Akibatnya banyak orang lebih mengajar materi daripada pertumbuhan iman. Selanjutnya, relativisme moral.
Relativisme moral menganggap bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak. Semua nilai dianggap relatif dan tergantung pada pendapat masing-masing individu. Hal ini yang menyebabkan banyak orang sulit membedakan antara yang benar dan yang menurut ajaran yang salah menurut ajaran Kristiani. Yang keempat, ketergantungan media digital atau teknologi. Teknologi sebenarnya merupakan sarana yang baik. Namun, penggunaan yang tidak bijaksana dapat menyebabkan yang pertama, kecanduan media sosial. Yang kedua, menurunnya kualitas relasi keluarga. Yang ketiga, berkurangnya waktu untuk berdoa. Yang keempat, hilangnya perhatian terhadap kehidupan rohani. Selanjutnya, menurunnya partisipasi hidup menggereja. Menurunnya partisipasi hidup menggereja seperti kurangnya gotong royong di sebuah stasi-stasi di kampung. Orang lebih fokus terhadap teknologi, lebih memilih memain HP, teknologi yang berlebihan, sehingga mereka lupa dan malas untuk bergotong royong dalam lingkungan stasi atau gereja. Kemudian tantangan modernitas. Kemajuan teknologi tidak selalu diiringi kedewasaan spiritual. Banyak orang lebih mengenal dunia digital daripada sabda Tuhan. Contohnya seperti lebih memilih scroll TikTok daripada berdoa. Kebanyakan anak muda zaman sekarang lebih mengikuti tren daripada aturan-aturan gereja yang telah ada. Terkadang mereka lupa bahwa hari Minggu adalah jadwalnya kita untuk sembahyang atau ibadah. Tergantungan modernitas tersebut, kemajuan teknologi menuju kepada ketergantungan terhadap teknologi itu sendiri. Pengertian Injil Yohanes. Pengantar Injil Yohanes. Injil Yohanes menampilkan Yesus sebagai sabda yang menjadi manusia dan sumber kehidupan bagi dunia. Untuk memahami tema ini, kita akan melihat pesan Injil Yohanes bab 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sabda-sabdanya. Ayat ini merupakan bagian dari amanat perpisahan Yesus kepada murid-muridnya. Dalam ini, Yesus menekankan bahwa inti kehidupan murid Kristus adalah kasih. Kasih yang dimaksud bukan sekedar perasaan atau kata-kata. Kasih sejati harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Puncak kasih itu tampak dalam pengorbanan Yesus di kayu salib. Teks utama yang inilah dia kutipan-kutipan dari kitab suci Yohanes bab 13 tadi. Konteks Yohanes 15. Persikop ini berbeda dalam amanat perpisahan Yesus. Kasih dan persatuan menjadi inti kehidupan murid.
Selanjutnya, analisis teologis. Kasih dalam Injil Yohanes bukan sekedar perasaan, melainkan tindakan konkret yang berpuncak pada salib. Makna pengorbanan Yesus. Makna pengorbanan Yesus Kristus. Pengorbanan Kristus merupakan wujud kasih Allah yang menyelamatkan manusia dan ke jalan kehidupan baru. Yang pertama, pengorbanan sebagai ungkapan kasih. Dalam Injil Yohanes, salib bukan sekedar penderitaan. Salib adalah lambang kasih Allah kepada manusia. Yesus rela menyerahkan hidupnya demi keselamatan umat manusia. Pengorbanan ini pula yang menunjukkan bahwa pengorbanannya adalah kasih sejati, selalu mengandung unsur pemberian diri. Yang kedua, pengorbanan sebagai bentuk ketaatan. Yesus taat kepada kehendak Bapa sampai akhir hidupnya. Ketaatan ini menunjukkan bahwa pengorbanan tidak dapat dipisahkan dari kesetiaan kepada Allah sendiri. Yang ketiga, pengorbanan sebagai jalan keselamatan. Melalui wafat dan kebangkitannya, Yesus membuka jalan keselamatan bagi umat manusia. Karena itu, pengorbanan Kristus memiliki makna yang sangat mendalam dalam kehidupan gereja. Regenerasi iman dalam perspektif Yohanes. Ketika manusia menjauh dari Kristus, orientasi hidup dari kasih menuju kepentingan diri sendiri. Refleksi pribadi. Apakah saya masih menempatkan Kristus sebagai pusat hidup di tengah kesibukan dan perkembangan teknologi? Sebagai calon guru agama Katolik, relevansi bagi peserta didik. Mengembangkan budaya doa, literasi digital yang sehat, dan kepedulian terhadap sesama. Sebagai calon guru agama Katolik, saya menyadari bahwa tantangan terbesar saat ini bukan hanya mengajarkan teori tentang iman, tetapi juga menjadi saksi hidup iman itu sendiri. Saya dipanggil untuk menjadi teladan hidup Kristiani, menghidupi nilai-nilai Injil, membimbing peserta didik untuk mengenal Kristus, menggunakan teknologi sebagai sarana evangelisasi. Saya juga harus terus memperdalam kehidupan rohani agar pelayanan pendidikan yang saya lakukan sungguh berakar pada Kristus. Relevansi sebagai umat paroki atau stasi. Membangun komunitas yang saling mendukung dalam iman dan pelayanan. Membangun komunitas dalam stasi paroki sebagai calon katekis. Saya juga dipanggil untuk menjadi pewarta Injil yang setia di tengah berbagai tantangan zaman, supaya bisa membaur dengan komunitas-komunitas yang ada di paroki atau stasi. Relevansi dan ajakan pertobatan juga saya adakan bagi peserta didik Katolik,
serta didik dia ajak untuk rajin berdoa, membaca. Bagi umat beriman, umat diajak untuk menghidupkan kembali semangat doa, aktif dalam kegiatan gereja, membangun solidaritas sosial, menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan. Inovasi OMK atau orang muda Katolik. Podcast rohani, konten media sosial, pendalaman kitab suci digital, aksi sosial berbasis komunitas. Orang muda Katolik dapat melakukan berbagai inovasi seperti membuat konten evangelisasi digital, potret rohani, pendalaman iman kitab suci. Kesimpulan, ajakan pertobatan, kembali kepada Kristus, mempengaruhi hidup doa serta menghidupi kasih dan pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Penutup, modernitas bukan ancaman jika dihadapi dengan iman yang matang. Kristus tetap menjadi pusat kehidupan dalam keselamatan. Kesimpulannya, degradasi iman merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi umat Kristiani di era modern. Kemajuan teknologi dan perubahan sosial tidak boleh menjadi alasan untuk menjauhi Tuhan. Sebaliknya, tantangan tersebut harus menjadi kesempatan untuk memperdalam iman dan memperbaharui kehidupan rohani. Melalui Injil Yohanes bab 15 ayat 13, kita belajar bahwa kasih sejati selalu diwujudkan melalui pengorbanan. Pengorbanan Kristus menjadi teladan bagi setiap orang beriman untuk hidup dalam kasih, pelayanan, dan kesetiaan kepada Allah. Sebagai calon guru agama Katolik dan calon katekis, saya dipanggil untuk menjadi pewarta Injil yang mampu menghadirkan Kristus di tengah dunia modern melalui kesaksian hidup, pelayanan, dan pengorbanan yang nyata. Sekian katekese digital dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya ucapkan terima kasih.